Yang kedua, ya harus lebih banyak belajar dan belajar. Learning process itu adalah sebuah pilar kehidupan yang tidak boleh hilang gitu. Semuanya pasti balik lagi di situ, entah itu baca buku, entah itu cari informasi, terlepas pekerjaan apa, kesibukannya apa, belajar itu harus tetap ada terus sampai kita meninggal gitu ya. Mhm. Namanya belajar ya apa aja, maksudnya belajar Mhm mhm. ngulik apalah gitu ya, namanya belajar lah Yes, gitu. betul. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Hardiansa Putra Siji. Ya, Siji loro telu papat ini. Ini ada Jawanya ya? nggak ada. Jadi itu nama keluarga, nama bapak. Oh, nama Bapak. Ya, asli Bugis. Asli Bone. Bugis. Yes. Bone. Berarti Kak Hardi bisa dikatakan sebagai suku Bugis. Iya, bukan bisa, tapi iya. Logatnya udah nggak ada Bugisnya sama sekali justru ya. Logatnya ya kan kita sudah ya Melang-lang buana ya. ya lebih sering mungkin ketemu banyak orang, tapi kalau di rumah keluarga ya masih tetap Logatnya gitu. berubah jadi Bugis lagi Iya. gitu kan. Oke. Ini adalah seorang owner Chambers, kemudian juga di Rocking Celebes sebagai apa? Sama, jadi founder juga, Founder, iya, owner juga gitu. owner juga di Rocking Celebes. Dan sekarang menjajal ke dunia bisnis kulineri. Iya. Yaitu Flom Ya, benar. di Kota Makassar. Nah, oke, saya akan membahas satu persatu nih, ya kan? Proses dan juga perjalanannya, Iya. karena Chambers ini merupakan distro lokal di Makassar. Ya, saya terus terang adalah salah satu penggemar distro zaman-zaman SMA dulu ya. Saya suka beli-beli baju distro. Tapi yang saya tahu distro itu Bandung, dan Iya. sekarang akhirnya distro ada di Kota Makassar, asli Benar. Makassar juga. Yaitu Chambers sejak tahun 2003. Iya, 2003. Benar. Modal awalnya Rp500.000. Modal awalnya benar. Kok tahu sih? Dan awalnya Ini nguliknya sebe- luar biasa nih. ini sebenarnya sengaja nih biar menguji gitu kan. Iya, siap. Tapi modal awal Rp500.000 dan Iya. bukan sistem distro pada saat itu ya. Jadi kan waktu itu sebelum kita buka outletnya, memang di EY lah. Waktu itu sebelum Chamber sebenarnya kan saya juga cukup senang desain dan nyablon. Ya masih desain, bikin kaos sendiri, sablon, terus dipakai sendiri, terus berkembang jadi teman-teman pada ada yang wah kok kaosnya beda. Ya udah nanti kalau saya bikin nanti saya tambahin lagi, saya lebihkan gitu, bikin atau terus akhirnya saya pikir pasti ada di orang-orang seperti ini yang mau kaos-kaos ya dulu kan ya mungkin sampai sekarang kita kan malas Yes. kaos yang seragam, sama baju Iya. tiba-tiba sembunyi tuh begitu. Saya salah Nah, satunya. kalau Udah. baju yang saya bikin nggak mungkin ada semuanya karena saya yang bikin, nah satu aja atau dua atau ya berapa piece gitu dan akhirnya saya coba lebihkan, jual, tawarin ke teman-teman, pada tertarik, yang mana sebenarnya di waktu yang sama hal seperti ini terjadi di beberapa kota lainnya, khususnya di Bandung. Tapi kalau di Bandung kan mereka tuh karena komunitas khususnya, karena kalau ngomongin clothing distro itu lahir dari komunitas musik, skate, surf, dan lain-lain di lokal. Khususnya di Bandung juga fenomena itu bahkan lebih besar. Hingga sekarang juga jadi banyak orang lebih tahu brand-brand dari sana gitu. Dan saya melihat, oh teman-teman saya di sana kebetulan kan saya juga cukup aktif berkorespondensi dengan teman-teman di luar kota gitu. Dan saya coba melihat mereka bikinnya seperti apa. Terus sesekali saya order untuk saya pakai gitu. Sesekali ada beberapa produk yang trade lah, barter gitu. Barter, terus akhirnya saya melihat beberapa brand yang cukup waktu itu saya belum membangun sebuah brand tapi lebih identitas si produk itu. Jadi kayak saya bikin kaos yang sifatnya quotes misalnya gitu. Ya udah, tapi label atau brandnya belum ada. Kalau teman-teman di Bandung kan memang sudah punya itu gitu. Sudah punya label gitu. Ya, dan memang mereka sudah membangun brand itu cukup serius dan akhirnya wah seru nih, kayaknya keren gitu. Akhirnya saya coba pesan dan ternyata ya sudah pasti beda karena desainnya lebih rebel lah gitu. Kalau waktu itu kan kita lebih banyak temuin clothing atau pakaian khususnya kaos beli di department store atau di mall lah gitu. Dan produk ini ya
pasti saya sendiri punya gitu karena Yes. saya yang order gitu. Bisa dikatakan limited edition lah ya. Iya, very limited gitu. Yes, very Dan limited karena akhirnya ada satu kesempatan, kebetulan saya juga karena kuliahnya juga dapat kesempatan berkuliah di Jakarta. jurusan Jadi saya jurusannya itu pariwisata di sastra, pariwisata sastra Unhas. Sastra Iya. Unhas. Waktu itu ada Oke. pertukaran pelajar kuliah reguler ke Jakarta. Nah dari situ saya menyempatkan ke beberapa kota. Ini kalau cerita kuliah sebenarnya mungkin yang paling banyak menentukan saya sampai saat ini sebenarnya. Karena saya mungkin nanti sesinya Oke, terpisah nih kalau nanti kita bahas itu. Lanjut Karena- lagi yang tadi. jadi dari situ akhirnya saya ketemu sama Mhm. teman-teman clothing yang memang pelaku clothing di Bandung yang tersohor ya Yes. mungkin karena mereka pelaku awal dan akhirnya saya coba beli, saya ke Makassar, di situ kita sudah mulai wah ini kita harus punya satu label usaha nih. Mhm. Ya udah saya mengajak teman-teman saya, kebetulan kita satu kampus itu kami berempat kalau yang di Chambers gitu. Dan akhirnya mulai merintis ini membeli produk clothing yang mana sebelumnya kan kita juga saya ada produk, terus ada merchandise musik gitu, Yes. CD, majalah, Hmm. akhirnya berkembang ada kaos, ada apparel, ada clothing dan dari situ kita merasa ini perlu ini keren gitu. Dan ini harus bisa ditawarkan ke teman-teman biar teman-teman kita juga keren gitu. Ya, ya. Jadi kita melihat peluangnya ini keren loh gitu. Walaupun pada saat itu pasti asing. Ya, ini apa sih dagang-dagang baju gitu masuk kampus, nawari baju gitu ya. Dan semangat itu yang menarik karena kan saya dulu suka melihat orang tua pedagang suka nawar-nawarin dagangan ke orang-orang gitu. Ya dulu kan kayak panci lah apa. Tanpa Jadi gengsi gitu ya. iya spirit dagangnya apalagi barang yang kita dagangkan ini bahkan mungkin tidak ditemui orang-orang ini teman-teman kita dimanapun gitu. Yes. Jadi kayak kita merasa ini keren loh gitu gitu dan representasinya kerasa karena kita juga pakai gitu. Kita juga pakai dan ya terjadilah hal yang udah ini kita akan lebih serius nih. Akhirnya kita coba cari nama, ya muncullah nama Chambers itu. Tapi gitu. kenapa Chambers? Chambers itu sebenarnya waktu itu saya dibilang terinspirasi sih juga enggak. Jadi karena kami berempat dan kita merasa kita sudah membentuk satu wadah. Chamber itu kan sebenarnya ruangan Yes, gitu. chamber. Waktu itu saya juga sering ada beberapa kali kesempatan saya cukup sering bolak-balik ke rumah sakit dan rumah sakit itu punya ruangan bernama Yes, chamber. Jadi nggak Oke. pakai room gitu. Tapi Dan lebih ke setelah chamber. ngelihat oh ternyata chamber ini salah satu ruang produksi, ruang kreatif, ruang ngapa-ngapain gitu. Jadi bukan sekedar ruang. Kalau room kan room bisa kosong. Kalau Yes. chamber itu ada tools. Yes, Ada tools, ada orang bahkan gitu. Betul, Dan betul. akhirnya wah menarik nih gitu. Dan biar linguistiknya bagus kita tambahin S ya gitu. Jadi tidak ada arti khusus sebenarnya. Tapi Iya. nama chamber itu berasal dari ruang sesuatu lah gitu. Bisa menghasilkan sesuatu gitu. Tapi ketika setiap saya lewat di depan chamber itu saya langsung noleh pasti ke sana. Ya. Mau nyetir ataupun disetirin pasti noleh ke sana karena melihat wah, ini Ada begini, enggak ada begini. enggak ada. Tukang parkir dong saya, Pak. Tidak, ada yang Oh, enggak. balon-balon begini. Oh, bukan. Oh iya, beda itu beda. Tapi sekarang udah nggak pakai begitu ya yang Oh, balon-balon itu ya. Ya, tapi pada saat saya lewat situ saya melihat interior dan eksteriornya keren. Maksudnya adalah punya seni yang luar biasa Iya. dan membuat orang terpancing untuk masuk ke dalam, Iya. gitu kan? Karena memang kita melihat spiritnya. Jadi si clothing ini adalah produk yang dihasilkan oleh pelaku-pelaku yang punya sifat pemberontak lah gitu. Pemberontak dalam artian menciptakan sesuatu yang lebih kreatif, yang anti mainstream, Yang ya, unik. yang memang benar-benar beda, ya gitulah gitu konteks rebelnya gitu dan kita juga mendeliver ini harus melalui sesuatu yang sama gitu. Waktu itu kan memang saya juga kebetulan karena passionnya di musik, suka dengar musik dan musik yang selalu saya dengar itu lebih side stream sebenarnya. Lebih indie lah bahasa sekarang gitu. Oke. Musik-musik indie dan itu memang pelaku musik itu juga sama dengan pelaku clothing yang Oke. ada di di Bandung, di Bandung. Jogja gitu. Mereka anak clothing, anak band gitu. Kayak gitulah gitu dan oh ini sama loh semangatnya. Jadi kalau kita jualan baju ini musiknya seperti ini. Interiornya harus seperti ini, anak muda banget gitu, warnanya warna yang merah misalnya gitu, hitam, ada gitu kan. poster gitu, jadi kayak suasananya tuh kayak
kamar kita sendiri gitu. Oke. Nah, jadi kan itu sepaket tuh. Heeh. Produknya, ambience-nya, musiknya, ya gitu-gitulah gitu. Itu sesuatu yang kita anggap yang bisa membuat usaha ini bukan cuma menawarkan pakaian, tapi memang menawarkan sesuatu yang sifatnya culture gitu. Culture yang maksudnya, wah, ini saya bisa lebih keren lagi. Ternyata bukan cuma berpakaian, tapi ada hal-hal yang lain gitu. Nah, itu yang coba kita deliver gitu. Kayak ya kalau misalnya ada furniture seperti apa nih? Kursi yang anak muda tuh seperti apa sih gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang jadi mendukung di toko. Jadi begitu orang ke toko ambience-nya, wah, musiknya seperti ini. Ini musik dari mana? Saya tidak pernah mendengarkan musik ini gitu. Karena musik indie gitu kan. Ya, terus wah, kok etalasenya ada beda-beda nih gitu. Terus kok anak-anaknya tampilannya seperti ini. Itu dia. Gitu. Itu yang di benak saya kemarin, walaupun tidak menggunakan yang balon-balon. Jadi ya mungkin orang lewat kok ada anak-anak muda suka nongkrong di pelataran situ ya, tampilannya pakai sneakers, pakai apa gitu-gitulah gitu. Nah, iya. Ini berarti bisa dikatakan bahwa lini bisnis yang sekarang dijalankan, bahkan Chambers sejak tahun 2003 kemudian menjadi salah satu founder dan juga owner dari Rockin Celebes, ya kan? Itu event besar loh, sampai mendatangkan artis-artis kelas atas di Indonesia. Dan kita berbicara masalah ini mungkin disangkut pautkan dengan passion dan juga hobi. Yes, benar. Akhirnya dituangkanlah di lini bisnis tadi itu. Saya pengen berbicara sedikit mengenai hobi musik yang akhirnya dituangkan di Rockin Celebes. Ya, ini sebenarnya masih sama dari Chambers. Rockin Celebes itu karena Chambers sebenarnya. Jadi karena sebelum Rockin Celebes kita itu ada satu regular show. Kita hampir setiap bulan bikin show namanya Chamber Show. Jadi Chamber Show ini Rockin Celebes sebenarnya. Oh gitu. Oke. Gitu. Jadi kita mempromotori showcase musik namanya Chamber Show. Waktu itu tuh saya lupa 2004 kita mulai. Itu setelah Chambers. Ya, itu sebagai media promosi sebenarnya. Jadi kalau kita mau mempromosikan si toko ini, kita harus bikin event. Eventnya bagaimana? Eventnya bikin showcase. Showcase-nya bagaimana? Musisinya seperti apa? Talentnya apa? Udah kita bikin biar keren gitu, Chamber Show gitu. Kan ada toko, terus kita bikin lagi show gitu. Biar orang kebayang bahwa ini event gitu. Ajaklah band-band lokal, awalnya band lokal. Iya, semua band lokal kita bikin showcase di depan toko. Itu tahun 2004 ya? Ya, di depan toko, terus volume 2 ada band tamu, volume 3, volume 4. Band tamu pada saat itu siapa? Banyak sih kalau Chamber Show itu ada Upstairs, Brandals, Ringai, Efek Rumah Kaca. Enggak, itu pada saat volume 2 itu? Oh, volume 2 itu kalau nggak salah Seringai deh. Seringai? Ya, jadi band-band yang mungkin saat ini sudah sangat populer di kalangan penikmat musik lokal di Indonesia, ya kebanyakan kan sekarang didominasi sama musisi seperti itu. Dan ya band-band seperti itu yang kita datangkan di 17 tahun yang lalu gitu. Dan akhirnya ternyata Chambers tuh dulu pernah mainin Efek Rumah Kaca. Iya, Chambers tuh pernah mainin Danila gitu. Danila diundang juga? Iya, jadi orang-orang waktu itu mungkin belum ngeh gitu. Karena memang kita juga satu scene lah gitu. Dan kita merasa mempromosikan toko ini juga seperti ini. Waktu itu juga banyak hal yang aneh, yang ini apaan sih, band apaan sih. Bahkan customer kita juga mungkin tidak peduli. Ya pokoknya saya mau belanja musik apa gitu. Tapi kita merasa ini harus kita representasiin dan ini harus kita deliver bahwa produk yang kita jual bukan sekedar pakaian, tapi ada sesuatu yang harusnya kalian juga bisa ngikutin musiknya, obrolannya, thinkingnya seperti apa. Lebih ke situ sih sebenarnya. Akhirnya berkembangnya Chamber Show sampai volume Chamber Show itu dari 2004 sampai 2009, 5, 6, 7, 8, 9 sampai ya 10. Jadi itu 6-7 tahun. Mungkin sekitar hampir 30 volume, jadi hampir 30. Dan pada 2010 sebelum itu mungkin ini yang tidak banyak yang diketahui orang. Jadi 2 tahun 3 tahun sebelum Rockin Celebes itu kita memproduksi band-band lokal. Jadi kita bikin lini namanya Chambers Records. Chambers Entertainment sebenarnya, bukan Records, Chambers Entertainment. Nah, Chambers Entertainment ini sebenarnya adalah yang membawahi Chamber Show. Jadi kalau ya biar keren gitu bikin brand Chambers Entertainment, Chamber Show gitu, biar berasa kayak big industry gitu. Oke. Jadi gitu. Jadi dan
ya udah kita bikin showcase terus wah kita harus support nih band-band lokal nih. Dan kita bikin record label untuk memproduksi mereka. Ini kita merilis beberapa band lokal selama 3 tahun berturut-turut dan pada saat itu kita merasa ini kita rilis apa lagi ya? 2010 itu kita rilis apa lagi ya? Waktu itu belum ada yang klop dan kita merasa kita harus bikin sesuatu gitu. Dan kita merasa kalau waktu itu kita udah bikin chamber show bukan cukup banyak, udah sering banyak dan kita merasa bahwa kita harus bikin sesuatu yang lebih besar gitu. Dan kita tertarik membuat sebuah festival yang mana sebenarnya pada saat itu ada beberapa event musik yang besar selalu kadang digelar di Makassar tapi justru pelakunya bukan orang lokal. Dari promotor luar, IO luar gitu ya. Dan akhirnya kita merasa kok anak lokalnya tidak bisa bikin begini, harus kita bisa bikin. Toh kita pernah bikin event udah sering, bikin chamber show, urusan produksi, urusan administrasi kita udah sering kok gitu. Ya udah kita bikin festival. Nah, udah kita bikin festival dan kelak ini festival yang jadi sebuah festival pertama mungkin yang waktu itu orang belum ngeh gitu festival ini akan itu jadi tahun berapa? Setren ini 2010. Sekarang kan semua event festival dan segala macam dan di 2010 itu 10 tahun yang lalu kita merasa ini akan jadi sebuah hal yang mungkin orang akhirnya jadi tidak asing dengan sebuah festival gitu dan akhirnya kita melakukan itu terus namanya apa biar chamber show kan showcase gitu ya. Ya udah kita bikin skalanya lebih besar. Akhirnya kita merasa udah kalau di luar kan banyak beberapa festival namanya juga similar lah gitu dan akhirnya kita merasa ya udah kita bikin Rockin Slabes gitu. Karena waktu itu kalau di beberapa tempat kayak di Jawa misalnya ada Java Rockin Land, ada Bandung Berisik gitu, ada ya mungkin ada Java Jazz, ada ya macam-macam gitu dan akhirnya ya udah kita bikin waktu itu langsung kita ya udah Rockin Slabes gitu. Rockin Slabes dan membawa Slabes Sulawesi gitu. Ya dan ya biar orang tahu bahwa kita di Sulawesi gitu. Betul. Dan kita merasa waktu itu memang ya ketika kita memilih Rockin Slabes mungkin orang-orang merasa ini adalah musik rock, ini adalah festival. Pada saat itu mungkin boleh dikatakan seperti itu bisa aja, tapi sebenarnya nama ini tidak mewakili kita mengatakan festival ini festival rock karena memang kita merasa rock ini adalah bahasa yang sangat cocok, sangat universal untuk menggambarkan musik. Dan kita merasa rock ini adalah spirit gitu. Ya udah, kita bikin Rockin Slabes. Makin ke sini kan ya dari tahun pertama juga kita tidak spesifik musik rock atau metal gitu, ada pop, ada dan lain-lain. Jadi makin ke sini juga seperti itu. Mungkin orang-orang juga pada kok Rockin Slabes makin di sini ada pop, ada folk gitu. Tapi kalau mungkin karena zaman sekarang juga digital gitu, mereka bisa ngelihat itu gitu. Tapi waktu itu mungkin ya tren sosial media segala macam belum ada dan mereka tidak melihat histori itu gitu. Di tahun pertama, kedua, ketiga Rockin Slabes itu juga melebur genrenya sebenarnya gitu. Karena 2004 itu 2005 Facebook aja baru 2008 gitu kan. Jadi sosial media yang membantu untuk mempresentasikan Rockin Slabes itu segala macam. Tapi saya tertarik dengan membahas tadi volume 1 itu ya kan membuat event itu yang bisa dikatakan sebelum lahirnya Rockin Slabes. Itu 2004 bikin event itu untuk mempromosikan shopnya. Iya, jadi sebenarnya selain mempromosikan toko kita juga pengen berkontribusi gitu. Karena ya mungkin kita tidak berpikir pure bisnis gitu, menjalani toko ini karena passion, terus kita senang, kita nongkrong, kita keren gitu. Jadi kita tidak memikirkan target berapa, keuntungan berapa gitu. Nah, itu dia. Ini yang menarik buat saya pribadi sebenarnya. Berarti pada saat tidak memikirkan profit sama sekali pada saat itu ya. Dalam hal yang tidak memikirkan profit secara target mungkin kita tidak memikirkan itu. Yes, lebih kayak ya kita harus bisa jualan, introduce gitu ya. Iya, karena kita juga berpikir harus bisa muterin produk dan bisa ada produk baru. Berarti kan memang ada bisnis model yang harus kita jalanin. Terus kita harus bikin sesuatu nih. Ya udah kita bikin flyers, poster, stiker, iklan, bikin event gitu. Dan itu bagian dari proses yang kita senengin. Misalnya kenapa kita bikin flyers, kita bikin stiker karena kita suka desain gitu. Kita suka desain gitu. Keren nih bikin desain ini. Jadi kayak begitu kita bikin flyers atau stiker dicetak, ini saya loh gitu. Ini Chambers begini nih gitu. Karena kalau tidak kan orang cuma ngeliat kaos, jaket, topi gitu-gitu. Nah, betul. Ternyata Chambers itu juga art gitu. Nah, itu yang bagian jadi sebuah
hal yang akhirnya mengakar gitu. Kita bukan Wow. bukan sekedar toko baju, tapi kita adalah culture gitulah bahasanya. Hardiansa Putra Siji adalah seorang pioneer. Itu mungkin lebih pas kali ya kalau sekarang ini ya. Jadi lebih tua dengarnya. Iya, tapi kan pihak pioneer bukan berarti lebih tua dong, ya kan? Tapi di mana-mana pioneer itu pasti tua, Belum karena dia tentu. memulai. Belum tentu, Pak. Eh. Komunitas motor dikatakan pioneer keselamatan berkendara kan mereka masih muda, ya kan? Tapi pioneer motor mah udah pasti dari tua. Sok motor apa? Bukan motornya yang saya maksud, berarti komunitas. Semua komunitas motor itu udah pasti Ayo. diawali dari Kita udah berdebat masalah ini kalau kita bisa lama nih. Iya, Ya. komunitas motor besar itu sudah terjadi. Kok jadi bicara motor ya? Iya. Makanya saya bingung nih. Tapi kalau berbicara masalah lini bisnis, kemudian keberanian dan juga nekat dari Iya. Kak Hardiansyah, saya panggil Kak jadi kelihatan tua ya. Iya. Bro. Ardi saja. Ardi saja. Yes. Oke, baik. Jadi dari kebiasaan, hobi segala macam dituangkan ke dalam lini Iya. bisnis yang Iya. menurut saya itu adalah sesuatu yang keren, yang juga bisa menjadi pioneer ataupun bisa menjadi contoh buat teman-teman di luar sana yang ketika ingin membangun Iya. lini bisnis yang sama, ya kan? Iya. Keberanian. Ini kalau kita berbicara masalah profit nih, saya tertarik dengan profit. Iya. Untuk toko distronya dan juga toko kulinernya, Iya. kalau kita gabungkan sudah ada berapa karyawan sekarang? Kalau toko itu kita sih sebenarnya cukup efisien dalam artian karena usaha ini dibangun bukan pure kita memang membangun sebuah bisnis di awal gitu yang kalau kita ngomongin Chambers dan akhirnya menjadi sebuah buah bisnis gitu ya. Dan kita harus bisa bertanggung jawab karena bukan hanya urusannya sudah bukan saya dan teman-teman saya, partner saya, tapi urusannya adalah kita akhirnya membuat lapangan, kita memberdayakan anak-anak muda, kita memberikan kesempatan anak-anak muda, dan kita punya konsumen yang cukup luas dan kita merasa hal ini tuh harus kita jaga gitu. Yes. Kita jaga dan akhirnya kita merasa kita harus punya standar pelayanan, kita harus punya fasilitas gitu. Dan akhirnya kalau kita ngomongin aset yang terbesar kan ya pasti balik lagi adalah orang-orang yang bekerja sama kita gitu. Dan orang-orang ini juga bagaimana mereka benar-benar bisa loyal sebenarnya. Karena ya mungkin kalau yang saya lihat beda ketika bekerja di toko Chambers sama di toko pakaian gitu, lainnya gitu. Kalau di Chambers ya ada sesuatu yang sifatnya ya teman-teman ini, tim kita si karyawan juga akhirnya bisa tahu ya ternyata lagu-lagu sekarang seperti apa yang update gitu. Jadi kita ada obrolan bukan sekedar membahas pakaian tapi budaya, musik, seni dan lain-lain dan itu yang tidak ada mungkin di kalangan toko lain misalnya gitu. Dan kalau ngomongin karyawan mungkin sekitar Sudah ada berapa sekarang? Kalau yang di Chambers itu Ini jawab pertanyaan saya aja, cuman sebutin total karyawannya aja. Enggak. Harus panjang dulu ya? enggak, karena intronya? ada beberapa divisi, terus ada karyawan yang sifatnya karyawan tetap, Yes. ada yang freelance, ada internship Oh, gitu. itu yang menjadi buah pikir gitu Iya, kan? jadi saya dan sebenarnya kan divisi-divisi ini juga beda-beda. Kayak misalnya ngomongin toko, yang ngurusin toko sekarang sudah ada. Bahkan ya kalau dia perekrutan segala macam, saya tinggal ngeliat gini-gini. Jumlahnya pun saya langsung berhitung kan gitu. Oke. Ya sekitar 20-an. 20-an. Yes. Untuk Untuk si Chambers ini gitu kan ada clothingnya, Untuk ada si Chambersnya toko aja. gitu. Oke. Iya. Kalau untuk kulinernya? Kalau Flumnya berarti ya. Flumnya itu dari tahun Kalau berapa Flum tuh? kan baru tahun ini memang. Tahun ini. Yang sekitar belasan ya, sekitar 15 orang. Flum berdiri sejak bulan berapa tahun ini? Tadinya kan di Maret, tapi pas lagi pandemi kita buka di Juni kemarin. Wow, Juli. Ya. mundur 4 bulan justru. Iya, sama semua. Karena kita merasa ya kondisinya seperti ini, kenapa kita harus membuat sesuatu yang harusnya kita hindari gitu. Nah, apakah itu bisa membunuh dan juga melumpuhkan kreativitas sebagai Hardi sendiri? Sebagai orang yang bekerja ya, dengan bisnis seperti itu. semua orang merasa, karena ini kondisinya seperti ini dan semua orang merasa, hampir semua orang, kebanyakan orang juga merasakan sama gitu. Dan ya karena mungkin saya juga merasa kalau kita merasa kreatif ya ada sajalah kita bisa bikin sesuatu gitu. Toh kalaupun toko kan memang sudah jalan, kafe
restoran kita mau buka, tapi toh restoran orang juga tutup, ngapain Yes. kita ini gitu. Jadi memang ya kita Nggak boleh merasa bandel gitu ya. iya, dan masih banyak hal yang bisa kita lakukan ya, mungkin momentumnya jadi seperti itu. Kita bisa bikin plannya jadi lebih panjang, kita bisa bikin program jadi lebih serius gitu. Ketika grand opening di bulan Juli sampai sekarang tetap buka. Sudah buka, Sebelumnya? iya sudah buka. Sudah grand opening. Dengan sendirinya, waktu itu kita udah menjadwalin shop opening, grand Oke. opening, ada acara, ada event, ada artis, ada band, gitu-gitulah udah. Tapi ya Tapi pas dipospon? lagi, ya, Di dan, postpone apa di cancel nih? di cancel. Aduh. Karena kita mau pospon itu kita harus menjanjikan jadwal. Yes, Jangan betul menunda sih, tapi betul, tidak betul, betul. tapi tidak menginformasikan jadwal berikutnya. Tapi kalau misalnya nanti pandemi sudah selesai, misalnya nih ya, Iya. akhirnya pandemi dikatakan oke kita kembali back to normal gitu. Iya. Misalnya, Kita sih punya ngeset program, bukan hanya kalau ngomongin grand opening mungkin sifatnya cuma sekali, tapi yang kita bikin programnya bahkan reguler gitu. Dan itu sudah ada programnya, tinggal jalan saja gitu. Kalau untuk event Rockin' Celebes sudah Iya. nggak not to mention lah ya, di tengah pandemi nggak mungkin untuk dibuat Iya. saat ini, Iya. gitu kan. Walaupun sekarang teman-teman IO yang lainnya dan juga perkumpulan itu sudah berusaha maksimal untuk mendapatkan izin dari pemerintahan berevent kembali. Iya. Ya kan? Nah, ini berbicara masalah bisnis, lini bisnis yang bisa dikatakan kesuksesan yang dipegang oleh seorang Ardi sendiri. Anak ada berapa sekarang? Ada 2, Ada 2, cowok cewek. sepasang cowok cewek. Yang pertama cowok. Yang pertama cewek Umur? 7 tahun, yang cowok 5 tahun. Yang cowok 5 tahun. Sudah pada sekolah. Oke, walaupun sekolahnya masih dari rumah Nah, aja. anak saya sekolahnya homeschooling. Oh, emang homeschooling? Jadi sebenarnya bukan Alasannya? homeschooling. Jadi saya lagi bikin sekolah. Saya Oke. lagi bikin lembaga sekolah, Heeh. sekolah alternatif lah gitu. Jadi kayak homeschooling, tapi karena sekarang karena memang pandemi jadi dibilangnya homeschooling, tapi sekolahnya nanti ada lembaga. Jadi memang ini juga baru mungkin ya. Saya lagi garap sekolah untuk TK sama SD lah gitu. Ini otaknya Kak Ardi isinya apa sih sebenarnya? Ya. Gak berhenti-berhenti gitu ya, pengen menghasilkan sebuah karya terus-menerus. Ya, gitu kan? tapi kan sebenarnya beda lah. Kalau ini kan kayak ya ini ranahnya pendidikan lah gitu ya, pendidikan. Tapi tetap aja otaknya sama. Ya gitu. Dan lebih apa ya? Karena kan ya saya menjalanin belasan, ya mungkin hitungannya udah 20 tahun ya, menjalankan hal yang sama. Terus saya merasa ada beberapa pekerjaan yang mungkin sama menariknya dan bahkan lebih banyak hal yang lebih apa ya, pengalaman baru gitu ya. Jadi kan saya lebih banyak tahu karena lingkungannya baru, saya ketemu banyak guru. Karena selain sekolah kan saya juga aktif berkebun sekarang. Berkebun Jadi, apa tuh? kebun buah, sayur Oke. gitu, dan saya ketemu orang-orang baru tentunya, aktivis lingkungan lah, komunitas perkebunan lah, sekolah lah, guru lah gitu, dan ini dunianya kan beda gitu. Dan saya merasa sangat menantang dan menyenangkan karena ada dunia-dunia yang sama dengan dunia hiburan, dunia retail, dunia pakaian dan lain-lain. Terus ini ada dunia pendidikan, perkebunan dan lain-lain, dan ya kan ya selama ini mungkin ini berbeda gitu, dan saya bisa mengenal itu yang menyenangkan gitu. Jadi saya tidak hanya melihat saya ada di lingkungan ini, tapi ada di lingkungan lain juga gitu. Kalau Mas Ardi sendiri sebenarnya masa kecilnya di mana sih? Saya kecil tuh di Bone sebenarnya, karena Di Bone? sampai SMP saya di Bone. Sempat berkebun juga waktu kecil dulu ya? Kalau saya aslinya kan memang keluarganya juga petani. Jadi kalau dari keluarga saya petani, terus pedagang iya, karena kita bertani untuk berdagang. Terus ya memang mungkin karena saya juga ada bukan background, jadi ada gen lah ya mungkin. Dan saya pikir bukan bertani itu juga bukan karena mungkin kita pernah ada di lingkungan itu, keluarga dari situ, tapi ya saya merasa juga mungkin hal yang esensial yang banyak terlupakan saat ini adalah hal-hal seperti itu gitu. Oke. Banyak hal-hal yang ya mungkin kita kebanyakan, ya saya nggak bilang kebanyakan ya, mungkin kita, teman-teman saya mungkin yang saya lihat banyak yang akhirnya
mengejar sesuatu yang mungkin akhirnya melupakan atau tidak mengetahui hal-hal yang esensial gitu ya. Maksudnya hal-hal esensial ya gitu, misalnya ya berkebun esensial gitu ya. Mungkin ya kayak kita punya rumah gitu, terus ada tanah yang ya udah kita biarin aja lah gitu begitu. Padahal enak untuk digarap nih. iya, karena mereka juga memberikan sesuatu sebenarnya sama kita, cuman ya kita tidak merasa itu penting mungkin betul. Gitu. Tapi kalau saya melihat ini tanah yang memberikan hal, bisa ditanamin terus bisa tumbuh, itu terapi, bisa lihat hijau terus berbuah gitu. Berarti kan itu hal yang mendasar yang selama ini mungkin kita skip gitu. Seperti wah ini panjang nih kalau ngomong-ngomong yang beginian nih. Saya pengen bahas ini. Ini ngomongin hal-hal atau hal-hal yang bisnis ya. Dua-duanya, karena kan bisnis itu kesuksesan sekarang kan pasti ada proses yang panjang kan. Iya. Umur berapa akhirnya merasakan bahwa oke, saya punya jiwa dagang nih, itu umur berapa? Kalau jiwa dagang saya dari kecil, karena memang saya dari lingkungan pedagang. SD juga iya. Berarti pernah menjual sesuatu dong? Pernah menjual sesuatu. Jadi kayak SD saya harus menjual sesuatu agar bisa beli kaset gitu. Karena kalau tidak dulu zaman kaset gitu ya, yang masih karena kaset saya mungkin tidak akan pernah dikasih uang untuk membeli kaset. Ngapain beli kaset? Yang nggak bakal diizinin sama orang tua gitu ya? Iya pasti. Yes. Nah pada saat itu jualan apa untuk bisa beli kaset? Ada waktu itu yang paling saya ingat tuh karya sendiri kah? Karya tapi kayak bikin gelang sebenarnya dari handicraft lah begitu. Handicraft, tapi itu karya artis saya. Jadi kan ya ada dulu apa sih bahasanya itu tali perusit gitu ya. Terus bahasanya itu tali-tali yang begitu orang bilangnya tali perusit. Iya, inget yang di dikaitin gini gitu. Jadi saya anyam gitu. Terus saya jual. Gila, SD berapa itu? Kelas berapa tuh? Kelas 4, 5 lah gitu. Kelas 4 SD sudah. Ya mungkin ada beberapa ya hal-hal yang sifatnya wah saya kayaknya harus punya uang lebih, bahasanya kayak gitu, uang lebih buat beli kaset ya udah bikin sesuatu apa ya. Kan kalau misalnya kita ya sesimpel mau beli kaset, apaan kaset, mau ngapain beli gitu. buku ya kan? Pasti mending gitu. beli tas ya mending ganti sepatu kasarnya kan gitu. Sepatu tuh udah mangap tuh ya kan. Gitu. Itu berarti pada saat SD kemudian ada jiwa dagang dan waktu itu mungkin belum ada mimpi waktu itu mungkin saya tidak merasa saya berdagang, tapi ya bagaimana caranya do something fun gitu ya, bisa dapat uang gitu. Itu naluri mungkin yang ya alhamdulillah juga bisa kadang ikut ini ikut yuk, ada yang mau dikerja gitu ya. Saya juga kadang nggak tahu kerja apa, yang penting ini dikasih uang gitu. Dapat upah gitu kan, ngerjain angkat batu atau apa dapat upah. Yes. Dan situlah merasakan kenikmatannya ketika kerjanya dibayar. Iya. Lebih nikmatnya lagi ketika bisa beli kasetnya sebenarnya, terus diputar didengar, nikmatnya ini gitu. Berarti ada hasil dari gitu. Keringat sendiri gitu ya pada saat itu. Dan akhirnya beranjaklah sampai ke SMA. Kemudian kuliah. Jadi saya waktu itu lulus SMP, masih di Bone, lulus SMP. Saya merasa kayaknya harus sekolah di Makassar. Mungkin saya nggak tahu, kebanyakan orang-orang di Sulawesi, mungkin khususnya di Sulawesi Selatan yang di luar Makassar pengen sekolah atau kuliah di Makassar gitu ya. Waktu itu saya pas lulus SMP, saya merasa saya harus sekolah di Makassar karena di Makassar kayaknya lebih kota. Bisa lebih berkembang, kesempatannya bisa lebih besar, opportunis iya pasti kan. Dan akhirnya saya merasa saya harus sekolah di Makassar gitu. Pas nanya ke ibu, waktu itu mau SMA di Makassar, nggak diizinin karena kalau SMA programnya sama semua katanya. Kurikulumnya sama semua kok, programnya sama semua. Wah, kandas juga nih apa ya? Wah, kalau saya bilang sekolah di STM pasti diizinin karena STM di Makassar itu STM itu cuman ada. Dulu kan kalau kita sekolah negeri, negerinya cuma ada di Makassar. Kalau di Bone swasta dan kurang bagus. Itulah menjadi alasan. Saya mau sekolah di STM. Wah, STM ya. STM bisa langsung kerja, ada skill gitu-gitulah bahasanya gitu. Akhirnya ya udah. Diizinin, nanti kamu numpang di rumah Om gitu. Nanti sesekali dijenguk, nanti sesekali kamu pulang, ya udah. Bapak pada saat itu ngomong apa? Akhirnya dia juga izin karena saya orang datang dari saya kok gitu, maksudnya bukan disuruh sekolah STM, jadi memang datang dari saya gitu. Jadi selain berani, mungkin salah satu modal untuk melakukan sesuatu termasuk usaha adalah rada cerdik gitu. Cerdik dalam arti meyakinkan orang gitu ya. Menyiasati sebenarnya cerdik ini. Jadi kayak saya kalau saya ke Makassar, tadi makanya saya bilang yang pertama ketika saya bilang SMA pasti nggak diizinin. Harus ke STM. Akhirnya cari alasan yang lebih meyakinkan gitu kan.
Beruntungnya saya sebenarnya adalah orang yang teladan. Teladan itu dalam artian sekolahnya teladan. Saya Gak pernah bolos. anaknya cukup lurus. Dan akhirnya ketika saya masuk STM ya hal yang biasa gitu ya, maksudnya ya sama belajar aja kan. Orang mungkin wah sekolah teknik, mikirin ini begini. Yes. Dan ya kalau saya tidak berpikir apapun ilmunya pada saat itu, karena saya teladan pasti saya pelajarin. Toh sekolah juga begitu, SD, SMP, SMA sama aja kok semua gitu. Dan akhirnya saya masuk STM juga belajar. Waktu itu saya jurusannya komunikasi arus lemah gitu, TV, radio, perangkat. Dan akhirnya pindah ke Makassar. Terus beres STM, masuk kuliah juga ini ceritanya beda lagi, ini cerdik lagi gitu. Waktu itu saya juga merasa, tapi begitu saya SMA di Makassar, saya juga sudah mulai tergabung dengan beberapa lembaga yang memang saya merasa karena saya juga senang musik. Lanjut lagi nih, saya senang musik. Ada tiap minggu ada konser musik dan saya tidak mungkin bisa membeli tiket tiap minggu untuk nonton konser musik. Jual apa lagi untuk beli Akhirnya tiket? saya bekerja di perusahaan lighting. Bekerja di perusahaan lighting Ya, itu. jadi teknisi. Ini otak emang bener-bener. Ya kan mau nonton gratis. Iya. Ya Otaknya saya cerdas justru, cerdik dan akhirnya cerdas. saya merasa wah akhirnya bisa nonton konser musik setiap minggu. Oke. Karena saya kerja di vendor gitu. Dan itu masih SMA. SMA ya mungkin pimpinan saya waktu itu juga tidak tahu saya lagi SMA. Mungkin kalau tahu SMA mungkin dia juga tidak boleh gitu. Yes, akan di Ya mungkin fire, dipertimbangkan gitu kan. gitu. Akhirnya Iya. ya tiap itu nonton konser. Akhirnya pas mau kuliah cari orang-orang mungkin ini kita udah ngomongin sampai ke situ atau belum ya? belum. Saya tadi pengen nanya Cuma satu. sampai di Makassarnya seperti itu. Yes. Iya. Tadi ada pertanyaan sih, tapi belum dulu. Saya mau ajak main game dulu deh. Oh gitu. Ya, biar kita agak sedikit bridging sedikit. Oke, game saya adalah pilih cepat. Tinggal memilih antara dua pilihan yang saya berikan dan harus dijawab dengan cepat dan beralasan. Oh dikasih alasan. Oh iya dong. Oke. Oke. Baik, yang pertama adalah pilih pantai atau ke mall. Pantai dong. Oke, kenapa? Oh ada alasannya. Pantai ya hal-hal yang sifatnya lebih esensial masuk saya tadi lebih itu. ke esensialnya. Akhirnya bisa ketemu alam gitu. Itu alasannya itu bisa bertemu dengan alam aja gitu. Oke, baik. Yang berikutnya adalah pilih ke bioskop atau karaoke? Ke bioskop. Ke bioskop. Ya. Dengan keluarga tuh, dengan teman-teman terserah lah ya. Bisa kebanyakan sama keluarga kalau nonton, sama istri gitu, bahkan sama anak. Premier. Wah, Ya alasannya itu kan kalau ke bioskop kalau bukan premier apa? Oke lah. Yang berikutnya adalah musik atau film? Kalau dipilih salah satunya karena sama-sama suka ya musik nomor 1. Musik nomor 1. Iya. Tapi tetap juga suka film. Alasan ya pasti suka film. Alasannya lebih enteng. Musik kan audio, kalau film video. Oke. Kalau musik nih, kalau musik itu luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri. Ya, tadi kan sudah membahas tentang band-band lokal yang harus diangkat gitu segala macam. Tapi kalau film? Kalau film masih luar, karena luar masih banyak. Gitu. Kalau musik kan produksinya bisa jadi sebanding sebenarnya, dalam artian dengan genre musik tertentu juga bisa sama. Lokal bahkan sekarang banyak banget karya gitu ya. Kalau film kan belum begitu. Film lokal tuh ya kalau pilihannya film luar apa dalam ya masih luar, karena produksi film luar mungkin lebih banyak ininya pilihannya. Kalau lokal kan belum banyak, selain produksinya belum banyak, pilihannya belum tentu juga cocok sama saya misalnya. Oke. Berikutnya adalah liburan ke Bali atau liburan ke luar negeri? Ke Bali atau ke luar negeri? Ya kalau pilihannya ke luar negeri. Kalau Bali kan Bali, ke luar negeri bisa Eropa, Amerika, Australia kan? Iya, maksudnya adalah salah satu ada aneh nggak kota impian yang pengen dikunjungin? Harusnya kan ganti tamu sekarang juga. Bali atau kotanya disebut. Ya, ngambek saya. Ke luar negeri pilihannya banyak. Oke, luar negeri apa? Kotanya apa? Ada impian nggak kota yang pengen dikunjungin? Kota kalau kota karena alhamdulillah juga ada beberapa kota yang cukup sering didatangin. Yang paling menarik itu selalu Eropa, di UK lah gitu, di England, di Inggris dan sekitarnya. Di Inggris dan sekitarnya. Iya. Itu yang pengen banget dikunjungin. Tapi kita belum membahas masalah musik luar loh. Maksudnya band yang difavoritkan dari luar tuh band apa?
Kalau band, wah banyak sih ini kalau Salah band satu yang paling gede lah. salah satu yang paling gede, salah banyak kalau gede ya salah satunya kayak ya Motorhead gitu, Motorhead suka. Slayer, kebanyakan sih mungkin musik-musik rock metal karena saya juga lebih konsen selain saya suka sama musik. Kalau Tapi dari Inggris? untuk koleksi saya lebih banyak mengkoleksi musik-musik rock metal. Kalau dari Inggris, U2 suka dong. Suka tapi saya Muse. lebih suka mungkin ya kayak Iron Maiden gitu. Oh, lebih ke Iron Maiden. Wah, Iya. gila cadas ya. Oke. Yang berikutnya masih ada satu pertanyaan lagi. Jadi penyanyi atau jadi pemain film? Pilih mana nih? Pemain film. Oke. Kan tadi pilihannya jadi penyanyi atau pemain film. Kalau pilihannya jadi musisi atau pemain film, saya jadi musisi. Penyanyi saya nggak bisa nyanyi, tapi kalau main drum saya bisa. Oh, berarti pada Berarti tadi Bentar dulu. skripnya tuh harusnya musisi atau aktor gitu. enggak, sengaja pengen memancing untuk nyanyi. Nah, nggak bisa nyanyi makanya. Harus pokoknya. Nggak bisa nyanyi makanya. Kalau tadi musisi ya saya bisa main Oke. drum. Kalau nyanyi. Berarti pada saat bikin band, bentuk band itu berarti masuk Iya, sebagai drummer gitu. saya pernah ngeband walaupun ngeband kampus kuliah, cuman nggak banyak. Tapi aktif di Nggak lama karena saya merasa kayaknya lebih keren jualan merchandise band dibanding ngeband. Gitu. otaknya tetap duit Iya gitu ya, kan kalau menghasilkan ngeband ya saya produktif. juga merasa wah kalau ngeband sekarang ya banyak band gitu. Wah PR juga nih ngeband ya mempromosikan band cari panggung. Kalau bikin merchandise waktu itu saya merasa ini kayaknya belum ada yang ngerjain gitu. Oke. Dan saya akhirnya mengerjakan merchandise sampai sekarang tuh mana banyak yang ngeband atau bikin merchandise. Bikin merchandise. Yang lebih banyak ke band maksudnya kan gitu. Oh, oke. Iya gitu. Bikin merchandise band. Jadi out of the box-nya suka begitu. Jadi orang ke sana kita harus ya itu makanya tadi saya bilang salah satu clue-nya adalah cerdik gitu sebenarnya. Yes, tapi lini bisnis yang dikerjakan yang begitu bisa dikatakan lancar terus gitu kan, nggak ada kendala sama sekali bisa dikatakan seperti itu, bahkan tidak kelihatan. Saya pengen tanya dong, apa sih hal yang orang banyak tidak tahu mengenai Ardi? Itu Di tadi, masa lalu mungkin pernah melakukan sesuatu yang cupu, yang Untungnya itu tadi saya bilang saya cukup lurus sebenarnya. Saya cukup lurus, saya teladan. Ya mungkin apa yang orang belum tahu. Mungkin orang belum tahu. Saya sekolah dari SD sampai SMA cuman sekali tidak ranking 1. sekali doang nggak ranking 1. Iya. Cerdas ya. Iya, ranking 2, selebihnya ranking 1. Cuman sekali ranking 2 gitu. Selebihnya ranking 1. Wow, gila cerdas. Berarti kan saya juga sekarang kadang mikir, ih rajinku dulu di, kok bisa? Saya sampai nggak. Berarti dulu ada pola yang membuat bagaimana caranya orang bisa teladan. Jadi saya sampai kayak beruntung bersyukur sama di lingkungan keluarga saya diajakin fokus. Fokus tuh kayak gini. Kalau selalu lihat cerita-cerita di sosmed atau di Facebook ada anak kecil yang melapor sama bapaknya, Pak, saya dari masjid tapi di masjid tuh banyak orang yang kayak ngurusin orang lain, bicarain orang lain, hal-hal yang sifatnya yang harusnya muslim tidak lakukan gitu. Wah, kok kamu tahu? Iya, saya dengar. Nah, bapaknya begini saja, kok ke masjid lagi besok, kok pegang gelas, simpan di piring, kok putarin masjid. Oke. Terus sudah, Pak, sudah Mak gitu. Gelasnya sudah bisa simpan. Terus ditanya, masih ada orang cerita-cerita ini? Wah, tidak saya dengar nih Pak. Masih ada orang begini-begini? Tidak saya tahu nih. Kenapa kau enggak tahu? Karena saya fokus dengan gelas. Berarti kan harusnya fokus di situ aja, ngapain fokusin mikirin orang lain misalnya gitu. Berarti bisa dikatakan bahwa Good way-nya begitu yes, gitu. Cerdik cerdasnya itu berasal dari gen juga bisa dikatakan. Iya. Oke, baik. Saran dong buat teman-teman di luar sana, viewers BDD yang mungkin punya keinginan juga sebagai seseorang yang sukses di lini bisnis apapun itu, tapi belum punya keberanian untuk totalitas Iya. di lini bisnis itu. Dari Kak Ardi, sarannya apa untuk mereka? Intinya sih selain hal-hal yang mendasar tadi, mendasar itu kita mesti, ini juga hal yang penting menurut saya karena kan kita ngomongin mungkin selalu kita ada istilah biar agar istilahnya semesta mendukung apa dan lain-lain. Intinya esensial kita sama-sama tahu lah gitu. Esensial itu apa? Yang kedua ya harus lebih banyak belajar. Learning process itu adalah sebuah pilar kehidupan yang tidak boleh hilang gitu. Semuanya pasti balik lagi di situ. Entah itu baca buku, entah itu cari informasi. Terlepas pekerjaan apa, kesibukannya apa, belajar itu harus tetap ada terus sampai kita meninggal gitu. Ya namanya belajar ya apa aja, maksudnya belajar ngulik apalah gitu ya, namanya belajar lah gitu. Yes, betul. Terus yang ketiga
Yang ketiga, ya kalau saya sih karena mungkin banyak yang saya alami sebelumnya, ya lebih cerdik gitu. Itu tadi cerdik. Cerdik itu akhirnya mendorong bisa berani. Cerdik melihat sesuatu yang bisa Iya. dimanfaatkan Ya, gitu ya. cerdik itu cerdas dan terdidik ya, bukan Wih, ya? Saya nggak tahu. ini saking cerdiknya akhirnya cerdik dipaparkan seperti itu, diakronimkan seperti itu. Oke, baik, itu adalah saran dari Kak Ardi untuk teman-teman yang di luar sana gitu Iya. ya. Tapi saya terakhir sebelum saya closing nyanyi dong. Kan sudah 420, dibilang. 420 please, 420 saya request deh 420 sembilu yang dulu Saya tuh- biarlah berlalu. Coba deh. 420 itu Aku suka lagu itu soalnya. Setiap saya dipanggil MC 420, oke, saya nggak urusin bayaran. Pokoknya 420 saya jalan. nggak bisa nyanyi 420, tunggu dulu. Saya bisa nyanyi lagu apa ya? Ayo lah. Skip deh ini, kalau ini saya nggak bisa nyanyi yang lain mau apa kayak gitu. Nggak mungkin saya suruh dancing, nggak mungkin dong. Masih mending kalau dancing. Kan tinggal dancing kan ya gitu. Chicken dance lagi. Apa Yang aja lain, gitu. Yang lain dong. Kalau nyanyi saya Nyanyi dong. Dikit aja. nggak bisa. Biar orang-orang bisa lihat, teman-temannya pada nggak saat tahu nonton kalau ini bisa nyanyi. lihat. Saya jarang nyanyi soalnya. Bahkan Nah, ini menjadi eksklusif berarti dong. Please. Oke. skip. Nggak bisa. Saya bingung mau nyanyi apa ya. Saya pilihin berarti. Nggak bisa. Saya nggak bisa Tadi nyanyi. lagu itu enak tuh. Nggak suka. Lagu yang terakhir dengerin apa? Lagu terakhir didengerin kemarin Iwan Fals sama Serikat Idola Remaja rilis lagu. Lagunya seperti apa? Lagumu Bagimu namanya. Lagu inilah lagu apa sih? Lagu kayak lagu sosial lah gitu. Lebih suka dengan genre seperti itu ya? Enggak, Ada karena kebetulan pesannya. tadi kan pertanyaannya terakhir dengerin lagu. Oke, baiklah Gitu. kalau begitu saya salah juga sih. Ini kalau berdebat sama orang cerdas begini nih. Itu tidak. Cerdik pula gitu kan. Baik. Terakhir nyanyi silakan. Lagu yang tadi. Nggak bisa, saya nggak Please, bisa nyanyi. dikit Nggak aja. bisa. Nah, nggak bisa. Belum bisa, belum. Jangan closing dulu loh. Jangan closing dulu. Ayo silakan. Kak Ardi, salah satu order, salah satu selalu ada di kesempatan dalam sebuah ruangan berkaraoke, ruangan di panggung, tapi saya tidak pernah menyanyi. Bayangin coba. teman-teman viewers, kalau pernah mendengarkan Rockin Celebes nih, biang keroknya, Iya. coba kita Makanya nonton dia mending menyanyi dengerin- sekarang. Nyanyi mending- sekarang yuk. mending Cus. dengerin orang menyanyi, nanti saya ajakin orangnya menyanyi. Sembilu, kita barengan No. deh. Kita duet deh. Nggak, Kita duet. Nggak suka lagunya. Ayo kita duet Nggak lah. suka lagunya. Kita duet Saya lah. suka bandnya. Saya borong chambersnya band- sebentar. Karena, Duet, Dok. karena bandnya teman-teman saya, tapi saya nggak suka lagunya. Ini ngakalin orang cerdik susah ya. Ayolah silakan. Nggak suka lagunya. Aduh. Nggak akan nyanyi serius. Nggak suka Lagu apa lagunya. dong? Lagu yang lain. Ya itu saya dari tadi juga mikir apa ya lagunya, tapi saya tiba-tiba saya mungkin lebih kayak air Iwan Fals, drumming gitu, air drumming apa tuh gitu. Kalau nyanyi nggak bisa. Kan saya udah bilang dari tadi penyanyi atau ini. Saya tidak ingin menyanyi. Oke? Oke, baiklah kalau begitu. Terakhir closing deh. Kita closing sambil saya closing ya, dengerin nyanyi sedikit gitu kan. Oke. Minum dulu boleh. Habis itu nyanyi ya. Nggak bisa nyanyi. Bisa bergetar ruangannya kalau saya nyanyi. Gak apa-apa, kita butuh bergetar di sini. Skip, next Biar dugem session. kita, biar Next bisa session. dugem. Nah, duduk apalagi dugem. Saya nggak paham. Kan tadi bilang gemetar, duduk gemetar maksud kita. Wah, istilahnya jadulnya. Lewat nih itu. Zaman milenial nih. Ayolah. Gak bisa nyanyi. Orang tidak akan nggak penting ini Ardi nyanyi. Nggak penting serius. Penting buat saya. Mending yang lain. Teman-teman pasti penasaran pengen menonton. Tidak penasaran, Oke, biasa baik. aja kok. Nanti kita akan undang lagi Kak Ardi hadir di studio BDD Indonesia dan kita akan tantang bernyanyi 1 jam nyanyi bersama dengan Kak Ardi. Bareng-bareng atau ada instrumen lebih bagus kalau nyanyi Oke. begini. Akapela begini. Janji berarti ya, janji. Oke. Mending begitu. Saya Sudah. akapelaan, saya Iya, akapelaan. tapi kalau begitu nggak bagus. Mending pakai instrumen. Janji berarti tapi ya. Iya, pakai instrumen. Harus nyanyi datang ya? bareng. Siap. Harus datang ya. Siap. Oke. Viewers BDD, subscribe dulu biar nanti kita tantangin dia untuk hadir. Sesinya memang khusus bernyanyi, bukan interview kayak gini. Kalau interview ya interview aja, nyanyi mah nyanyi gitu. Oke, baiklah. Nanti kita tantangin ini kayaknya tapi nyanyi akan dibayar nanti. Terima kasih banyak sudah hadir, berbagi tawa, berbagi cerita dan inspirasi. Yes. Yang luar biasa pasti adalah inspirasi yang digali. Akhirnya teman-teman di luar sana yang mungkin berani untuk berbisnis, akhirnya berani setelah mendengarkan dan menonton kita di sini. Iya. Thank you so much. Semoga kita lepas dari pandemi lah. Agar lini Amin. bisnisnya akan berjalan lancar kembali. Amin. Ya kan, dan kita tunggu Rockin Celebes berikutnya. Amin. Dan jangan lupa MC calling saya. Amin. Rockin Celebes nggak pakai MC. Oh iya sih. Dia festival langsung set gitu. Boleh lah nanti kita di floor aja yang MC.
Ada tuh di bagian depan tiket box. Yang belum punya tiket sebelah kanan, yang punya sebelah kiri. Gitu tuh, MC boleh di situ. Saya sebenarnya bodo amat dimanapun, yang penting dibayar. Yes, Itu aja sih. makanya. Nah, itu maksud saya cerdik. Jadi jangan lihat pekerjaannya ya. Tapi kalau VMC-nya sama dengan ngomong begitu, apa bedanya kan? Nggak closing Kan orang kan mikirnya MC, begitu bukan MC, tapi bayarannya sama ya gitu. Udah tutup aja langsung. Ardi, Zigal, beda di Indonesia, sampai jumpa.